sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus roti hidup yang telah turun dari surga, yang telah memberikan dagingnya untuk hidup dunia, yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi imam besar agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Di dalam-Mu kami dapat mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di sorga. Ya Bapa, terima kasih. Oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi orang benar, menerima makanan dan pengampunan setiap hari. Haleluya. Bapa, kami bersyukur oleh Roh Kudus, penghibur yang telah Kau utus bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, roh kebenaran. Engkau memimpin kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Oleh kuasa-Mu kami menjadi anak-anak Bapa di surga, menerima karunia-karunia roh dan berbuat banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar, mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa, menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar sampai Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, terima kasih. Oleh Roh Kudus-Mu kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Doa Pagi dan Good News Today
bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun kita berada, saya percaya Bapa sangat mengasihi kita. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Hari ini hari Senin, kita memulai hari kita yang baru. Biarlah kita bersama-sama tetap percaya kita memulainya bersama dengan Yesus. Karena di dalam Yesus segala perkara dapat kita tanggung. Dia memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran, dan hidup kita berbuah kebenaran untuk kemuliaan Bapa. Saya percaya hari ini kita dipimpin oleh Dia. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang Bapa sediakan terbaik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kabar baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia yang tidak pernah habis yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat disayang oleh Bapa. Semua karena anugerah, semua karena kasih setia, semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami. Jika hari ini kami harus beraktivitas, kami tahu kami diberkati Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada keberhasilan. Berkati kami dengan kabar baik, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu pada hari ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Hidupku menggenapi Firman-Mu. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Perhatikan ayatnya yang ke-25, ini penting. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan jelas sekali kita sudah baca pada pagi hari ini bahwa kehendak Bapa dalam kehidupan kita adalah bukan menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kehendak Bapa dalam hidup kita adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu begitu banyak janji-janji Bapa yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, saya percaya firman kehidupan yang mengubah kehidupan kita, yang mengubah cara hidup kita, yang mengubah karakter kita, yang mengubah keadaan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh firman-Nya kita akan berhasil, kita beruntung. Nah, perhatikan di ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ternyata ada hukum yang sempurna. Apakah hukum yang sempurna itu? Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dikatakan di sana begini, ia sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa tentang kita tidak hidup lagi di bawah hukum. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, saudara. Tapi kita hidup di bawah hukum yang baru, di bawah perintah yang baru. Yaitu apa? Yohanes 13 ayat yang ke-34 di sana mengatakan, Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling apa?
mengasihi. Katakan saling mengasihi. 1, 2, 3. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ada perintah yang baru, ada hukum yang baru, yaitu apa? Yaitu kita saling mengasihi. Namun dikatakan saling mengasihi dengan syarat, dengan dasar kita telah mengenal, kita telah menerima kasih itu, memahami kasih itu. Itu sebabnya dikatakan bahwa supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita bisa mengasihi, kita bisa melakukan firman Tuhan menggenapi kehidupan kita. Kita bisa melakukan firman Tuhan dimulai ketika kita menyadari betapa Bapa di dalam Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita. Jadi kita mengasihi bukan datang dari diri kita, tapi mengasihi datang dari kesadaran bahwa Bapa di surga itu sangat mengasihi kita. Jika kita percaya Dia mengasihi kita, maka kita akan mampu mengasihi sesama kita tanpa tuntutan. Kita akan mampu mengasihi sesama kita tanpa paksaan. Jika kita percaya Dia mengampuni kita, kita mampu mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita tanpa merasa sakit hati, tanpa merasa kecewa, tanpa merasa terluka. Jika kita percaya Dia melayani kita, maka kita akan mampu melayani segala pekerjaan-pekerjaannya dengan sukacita, dengan semangat. Kenapa? Karena kita tahu Dia terlebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Jika kita percaya Dia peduli, Dia memberkati, Dia menopang, Dia menguatkan kita senantiasa lewat firman-Nya, lewat kasih-Nya, maka saya percaya kita juga mampu peduli, mampu mengasihi, mampu memberkati, mampu menopang orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hukum yang baru atau hukum yang memerdekakan orang atau hukum yang sempurna adalah ketika hidup kita menjadi berkat. Ketika hidup kita bisa mengasihi, ketika hidup kita bisa menopang, menguatkan orang lain dengan kesadaran, dengan pemahaman bahwa Bapa atau Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah firman Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita. Itulah hidup kita yang menggenapi firman Tuhan. Karena kita paham, kita sadar betul Bapa sangat mengasihi kita. Katakan amin. Biarlah di bulan rest ini, ya di bulan Januari ini, kita banyak memahami betapa Dia sangat mengasihi kita. Betapa Dia peduli dengan kehidupan kita. Betapa Dia sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Betapa Dia sebenarnya yang menopang, yang memampukan, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita pahami ketika setiap kali kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup yang menggenapi firman Tuhan tidak dimulai dari apa yang harus kita lakukan, tetapi dari apa yang kita percaya bahwa karena Yesus, Bapa sangat mengasihi kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Terima kasih itu, percaya kasih itu, alami kasih itu. Supaya apa? Supaya kita jangan takut lagi, supaya kita jangan khawatir lagi, supaya kita jangan hitung-hitungan lagi untuk berbuat baik dengan sesama. Supaya kita tidak menjadi insecure. Supaya kita tidak menjadi bimbang dan gelisah dalam membuat keputusan. Supaya kita tidak ragu-ragu dalam bertindak di dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Karena kita memahami Bapa sangat mengasihi dan peduli dengan hidup kita. Yohanes 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jika kita saling mengasihi,
Bapa tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di ayat-ayat berikutnya dikatakan, kasih itu bukan kita yang mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, jika kita bisa mengasihi, dikatakan kasih-Nya sempurna di dalam hidup kita. Dengan kata lain, semakin kita mengasihi, semakin kita act of love, bertindak di dalam kasih, maka saya percaya kita semakin banyak menerima kasih yang Bapa telah sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Hari ini kita bisa melakukan begitu banyak perbuatan baik yang kita inginkan untuk kita kerjakan. Tetapi perhatikan, biarlah dasarnya adalah kasih. Amin. Saudara mau bekerja yang terbaik karena dasarnya adalah kasih. Bapa sangat mengasihi saudara, maka saudara bisa mengerjakan yang terbaik setiap tugas pekerjaan kita. Saudara tidak takut, kita tidak takut memberi, karena kita tahu Bapa telah terlebih dahulu memberi, menolong, menopang kehidupan kita. Kita tidak takut untuk menolong orang lain. Kita tidak takut untuk membantu, menopang orang lain, karena kita tahu Dia Bapa yang setia menolong setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak ragu-ragu untuk mengampuni orang lain, karena kita percaya Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Dan kita selalu siap sedia melayani, karena kita tahu Yesus telah melayani kita, bahkan mati sampai di kayu salib. Bukti kasih-Nya yang besar buat kita. Hari ini, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan, lakukanlah dengan kesadaran bahwa Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama. Itulah kehidupan yang menggenapi firman Tuhan. Karena kita melakukan berdasarkan kasih yang sempurna dalam kehidupan kita, maka dikatakan bahwa kita akan berbahagia oleh perbuatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita bersuka cita, saya berdoa kita diberkati, saya berdoa kita mengalami banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena Yesus telah mengerjakan yang terbaik. Mari siapkan tubuh darah Yesus, kita berdoa bersama-sama menerima tubuh darahnya, kasih, bukti kasih-Nya yang besar yang Dia curahkan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan, disempurnakan. Kami menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, diberkati, hidup dalam segala kelimpahan. Kami dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah anugerah sempurna kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Oleh karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, kami terima di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan darah Yesus, darah perjanjian baru dan kekal, dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
Oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal, telah menerima perlindungan, memiliki hidup dalam segala kelimpahan, menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang kekal, yang menguduskan, yang mengampuni, yang membuat kami diterima oleh Bapa sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat minyak zaitun, minyak kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan, melebihi teman-teman sekutu kami. Kami tahu ada Roh Kudus di dalam hidup kami, yang bekerja, berkuasa dengan dahsyat di dalam hidup kami, memampukan kami untuk melakukan segala perkara yang ajaib terjadi, karena kami beroleh kasih karunia di hadapan Bapa. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari buka tanganmu, saya ingin berdoa buat kita semua. Bapak, aku berdoa memberkati anak-anak-Mu yang sudah join pada pagi hari ini, atau kapanpun kami menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah senantiasa. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil, karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan kuasa dicurahkan berlimpah-limpah. Kasih sayang, kemurahan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Aku berdoa yang sakit Engkau sehat, Engkau sembuh, Engkau diberkati Tuhan. Yang belajar Engkau pintar, Engkau berhikmat, Engkau cerdas, karena kasih karunia Tuhan. Aku berdoa yang sedang bekerja, apapun yang kau kerjakan karena kebaikan Tuhan, akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau berhasil, engkau beruntung. Kami percaya segala aset, segala investasi, segala hal yang menjadi berkat Tuhan kepadamu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari niat orang jahat, tapi sempurna perlindungan penyertaan Tuhan memberkati kehidupanmu. Demikian juga diberkati engkau dan seisi rumahmu, anak-anak cucumu akan dibuat perkasa di bumi. Kasih karunia Bapa berlimpah-limpah tumbuh di dalam kehidupan mereka, karena engkau dan seisi rumahmu ada di dalam rencana Bapa. Engkau akan senantiasa berhasil dan beruntung, sebab Bapa di surga sangat mengasihimu. Terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera, hikmat dan kuasa menyertai, melindungi, memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Namun lebih daripada itu, bertumbuhlah dalam kasih Bapa, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang karib dengan Roh Kudus. Hari ini kau diberkati, besok selama-lamanya kemurahan Tuhan dicurahkan bagimu. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya, kemurahan-Nya dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap percaya, sebab Dia baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Ya Bapak, untuk hari ini oleh kuasa Roh Kudus kami telah beroleh pengenalan akan Bapa yang benar.
dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menerima terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susah.